Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Atau pernah mendengar nggak sih, apa sih ekonomi Islam itu? Jadi, memang ekonomi Islam itu berbeda ya dengan ekonomi konvensional. Nah, apa aja sih yang membedakannya? Nah, jadi kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan itu dengan mengenal 3 kata kunci utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kebersamaan, dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam menjalankan suatu transaksi ekonomi, kita itu tidak boleh hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya kita tuh harus menjalankan juga prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip seimbang, dan juga prinsip-prinsip lainnya yang berkaitan dengan kebaikan dalam suatu transaksi ekonomi ataupun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ekonomi. Misalnya, kalau misalnya dalam ekonomi Islam, keadilan itu diwujudkan dengan melarang riba, ataupun goror, ataupun perjudian, dan lain sebagainya. Kenapa sih? Karena itu akan menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihaknya dan hanya akan menguntungkan salah satu pihaknya. Misalnya kalau misalnya dalam konsumsi ataupun dalam transaksi jual beli, keadilan itu biasanya tidak tercapai ketika si penjualnya itu memanipulasi harganya atau memanipulasi timbangannya yang akhirnya akan membuat si konsumen merasa merugi. Nah, inilah yang membedakan antara ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam, yaitu dari segi keadilannya. Yang kedua adalah kebersamaan. Seiring dengan prinsip keadilan tadi, bahwa memang dalam menjalankan satu transaksi ekonomi itu, dalam Islam, kita itu tidak boleh hanya mementingkan kepentingan sendiri, ataupun untuk menciptakan keuntungan bagi kita sendiri. Tetapi memang didasarkan juga pada kebersamaan. Kenapa sih harus didasarkan pada kebersamaan? Karena dalam ekonomi Islam, kebersamaan itu sangat penting untuk menciptakan solidaritas sosial, dan juga untuk menciptakan suatu tolong-menolong gitu, sikap tolong-menolong. Nah, misalnya kayak gimana sih implikasinya kan? Nah, yang pertama misalnya kayak kita tuh mempedulikan konsumen lain ketika berbelanja, seperti memberikan kesempatan gitu ya bagi konsumen lain untuk berbelanja, untuk mendapatkan barang. Misalnya kita tuh tidak mubazir juga gitu kalau misalnya dalam perilaku konsumsi kayak gitu. Yang kedua, kita juga bisa menciptakan suatu distribusi pendapatan bagi masyarakat-masyarakat yang miskin, misalnya dengan zakat. Nah, dengan adanya zakat, kebersamaan itu akan tercapai karena masyarakat miskin pun bisa melakukan satu kegiatan konsumsi. Itulah pentingnya kebersamaan dalam ekonomi Islam. Nah, yang selanjutnya adalah dari sisi kesejahteraannya. Jadi, memang dalam ekonomi Islam, kesejahteraan itu merupakan suatu tujuan utama yang harus dicapai oleh suatu negara, ataupun yang harus dicapai oleh suatu sistem ekonomi. Lah, berarti kan sama aja ya sama ekonomi konvensional. Nah, disinilah perbedaannya, bahwa memang dalam ekonomi Islam itu, kesejahteraan itu diukur tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu materi, seperti pendapatan, ataupun seperti pertumbuhan ekonomi, ataupun seperti masalah kemiskinan, dan lain sebagainya. Tetapi juga diukur dari sifat pemenuhan kebutuhannya itu yang non-materi, seperti spiritualnya, psikologisnya, dan lain sebagainya. Jadi memang dalam Islam itu pemenuhan kebutuhan harus didasarkan pada prinsip keseimbangan ataupun proporsional, yaitu seimbang antara pemenuhan kebutuhan yang sifatnya itu materi dan juga yang sifatnya itu non-materi untuk menciptakan suatu kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa sih ekonomi Islam itu? Gitu kan? Nah, jadi ekonomi Islam itu ada suatu ilmu ekonomi yang dimana mempelajari ataupun dijadikan suatu pedoman bagi kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dimana dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi itu sendiri, kita itu tidak boleh hanya mementingkan kepentingan kita sendiri doang gitu. Tapi juga kita harus bisa menciptakan suatu kepentingan yang bersama untuk menciptakan suatu kesejahteraan yang bersama, dimana kesejahteraannya itu tidak hanya diukur dari aspek yang sifatnya itu materi, seperti pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya, tetapi juga dihitung dari aspek-aspek yang lain, seperti tingkat spiritualnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Sehingga di sini, ekonomi Islam itu tidak hanya ekonomi yang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yaitu di dunia saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan secara jangka panjang, ataupun kebutuhan untuk di akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.